Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-73 ini, tema yang saya bawakan adalah mempertimbangkan konstruksi atau bangunan fikih Indonesia. Fikih Indonesia mengesankan konstruksi fikih atas pertimbangan kawasan geografis, tradisi, dan kebudayaan seperti terdapat pada fikih Hijazi, fikih Misri, dan fikih Hindi. Sesungguhnya fikih itu juga dipengaruhi oleh budaya dari penulis kitab fikih itu sendiri. Misalnya fikih Misri, fikih yang bercorak budaya, tradisi, dan geografis Mesir. Kalau fikih Hijazi, fikih yang bercorak atau dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan geografis daerah Hijaz di Arab Saudi sana. Kemudian fikih Hindi, itu fikih yang dipengaruhi sedikit banyak oleh tradisi, budaya, dan geografis wilayah India. Karena Islam di India lebih awal daripada Islam di Indonesia. Karena itu maka dipandang perlu untuk membangun satu fikih yang diwarnai oleh corak kepribadian Indonesia, berarti diwarnai oleh kondisi geografis, kondisi tradisi, dan kondisi budaya Indonesia, tentu tradisi dan budaya yang baik. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa fikih Indonesia ini mendapat perhatian dari banyak ahli fikih, mulai dari Bapak Profesor Hajairin, Bapak Profesor Hasbi As-Siddiqi, Bapak Profesor Ali Yafi, Bapak Profesor Nuruzzaman As-Siddiqi, Bapak Profesor Dr. A. Qadri Azizi, hingga puncaknya Bapak Dr. Marzuki Wahid. Nuruzzaman Siddiqi sebagai putra dari Bapak Profesor Hasbi As-Siddiqi mencoba meneliti dan mengungkapkan kembali gagasan-gagasan ayahnya itu di dalam sebuah buku yang berjudul Fikih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya. Nuruzzaman melaporkan bahwa sejak tahun 1940 Pak Hasbi menyatakan bahwa boleh diambil ketetapan fikih hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan bangsa Indonesia, agar fikih tidak menjadi asing bagi mereka dan tidak diperlakukan sebagai barang antik yang hanya sekedar dipajang. Harapannya supaya dapat menyusun fikih yang berkepribadian Indonesia sendiri, sebagaimana kasus yang terjadi pada sarjana-sarjana Mesir yang berusaha untuk memesirkan fikihnya, yang saya sebut tadi fikih Misri. Fikih Indonesia merupakan fikih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian, tabiat, dan watak Indonesia. Sebab fikih yang berkembang di masyarakat Indonesia sebagian adalah fikih Hijazi, fikih Misri, dan fikih Hindi. Jadi selama ini kita mempelajari, menerapkan fikih yang pertimbangannya adalah pertimbangan geografis, pertimbangan tradisi, dan pertimbangan budaya, yang sebagian dari pertimbangan-pertimbangan itu berbeda dengan pertimbangan geografis, tradisi, dan budaya yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya Pak Hasbi mengatakan setiap masyarakat di suatu tempat dan waktu mungkin memiliki hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisinya.
Penerapan hanya satu hukum yang berlaku sepanjang masa dan di semua tempat, laksana piringan hitam yang mengulang-ulang lagu yang telah direkam. Suatu kesalahan jika adat istiadat Mekah dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia, sebab alam Mekah berbeda dengan alam Indonesia, sehingga kondisi kedua masyarakatnya juga berbeda. Hal yang mampu dilaksanakan orang Mekah belum tentu mampu dilaksanakan orang Indonesia. Suatu kemaslahatan bagi orang Mekah belum tentu menjadi maslahat bagi masyarakat Indonesia, begitu pula sebaliknya. Kiai Ali Yafi mengatakan bahwa di Indonesia ini materi hukum fikih sudah jauh berkembang ke dalam jurisprudensi, hukum kebiasaan dan pendapat umum, sehingga telah mempunyai akar yang kuat dalam sumber-sumber formal maupun material hukum itu sendiri. Adapun penggagas dan penyusun bangunan fikih Indonesia yang terkini dan yang paling lengkap adalah Bapak Marzuki Wahid melalui karyanya yang berjudul Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia. Kalau nggak salah, buku ini hasil dari disertasi beliau ketika menempuh program doktor di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pak Marzuki Wahid mengatakan bahwa penyebutan fikih Indonesia merupakan atau mungkin terkesan hiperbolik, lebay, bahkan simplistik. Sebab hukum Islam di Indonesia bukan hanya kompilasi hukum Islam dan counter legal draft kompilasi hukum Islam. Masyarakat Muslim Indonesia memiliki pemahaman tentang hukum Islam jauh lebih kaya yang tersebar di berbagai jantung kehidupan mereka, seperti Bahsul Masail, Majelis Tarjih, Majelis Fatwa, Dewan Hizbah, dalam ormas-ormas keislaman, perguruan tinggi, majelis taklim, dan pesantren yang jumlahnya ribuan tersebar di Indonesia ini. Selanjutnya, Marzuki Wahid mengatakan bahwa fikih Indonesia merupakan akumulasi dari persilangan intensif dan dialog interaktif antara pemahaman kontekstual hukum Islam dengan kearifan masyarakat Indonesia beserta seluruh kebudayaannya dalam langkah kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sesungguhnya fikih Indonesia telah ada sejak masyarakat Muslim Indonesia secara teologis menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan konstitusinya. Penerimaan ini merupakan awal dari penyatuan Islam dengan Indonesia yang kemudian menjadi Islam Indonesia. Buku karya Marzuki Wahid itu diberikan pengantar oleh Pak Profesor Said Agil Sirot dan Bapak Kiai Husain Muhammad. Dalam pengantarnya, Pak Agil Sirot mengatakan bahwa fikih Indonesia adalah gagasan lama yang terus digodok dan disempurnakan sejak masa Kiai Hasyim Asy'ari, Profesor Hasbi As-Siddiqi, Profesor Hajairin, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Sahal Mahfud. Namun wujud nyatanya baru tergambar dalam buku karya Marzuki Wahid tersebut. Selanjutnya, Pak Agil Sirot mengatakan bahwa mengingat negara Indonesia adalah sah dalam pandangan fikih, maka segala praktek keislaman dalam negara Indonesia juga dapat dipandang sebagai fikih Indonesia. Banyak terobosan pembaruan hukum Islam yang dilakukan KHI, yaitu kompilasi hukum Islam tadi, diantaranya adalah pengetatan izin poligami. Itu hasil kreasi ulama Indonesia. Juga sahnya talak hanya di hadapan sidang pengadilan. Adanya harta gonogini,
adanya perjanjian perkawinan dan adanya pembatasan usia perkawinan. Ini sekedar ilustrasi atau contoh-contoh pemahaman hukum Islam made in ulama Indonesia yang sebagian telah ditiru oleh negara-negara lain. Sementara itu, Kiai Husain Muhammad menyatakan bahwa meskipun tidak ada ketentuan dalam kitab-kitab klasik, dewasa ini sejumlah negara muslim termasuk Indonesia telah melakukan reformasi hukum dalam banyak kasus melalui pendekatan kontekstual. Pencatatan pernikahan oleh negara telah menjadi ketentuan dalam perundang-undangan di banyak negara muslim di dunia ini. Nah, jadi ilmu apapun berkembang, seluruh disiplin ilmu dituntut untuk berkembang, maka wujudnya fikih Indonesia yang bentuk relatif lebih lengkap daripada sebelumnya itu berada di tangan Pak Marzuki Wahid. Apalagi ini karya dari disertasi, tentu biasanya lebih lengkap, lebih sempurna karena pembimbingnya banyak, pengujinya juga banyak, yang mencermati juga banyak. Itu dapat dipandang sebagai upaya pengembangan ilmu hukum Islam yang dikaitkan dengan situasi Indonesia sehingga menjadi bangunan fikih baru, yaitu yang disebut sebagai fikih Indonesia. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.